sini kami akan memaparkan video materi tentang sistem pemrosesan transaksi. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi adalah bentuk sistem informasi yang paling sederhana karena fungsinya adalah mencatat data, memproses data, dan menghasilkan informasi yang baku. Tujuan SPT yang pertama mencatat transaksi data, mempercepat pemroses data, menyajikan informasi, dan meningkatkan kinerja dari pelayanan. Selanjutnya, karakteristik SPT. Yang pertama, SPT berfungsi mencatat ke dalam basis data. Yang kedua, SPT digunakan oleh pengguna akhir. Yang ketiga, SPT menyajikan laporan yang baku. Yang keempat, SPT diperlukan harian. Yang kelima, SPT berguna membuat keputusan terstruktur. Dan yang terakhir, SPT menggunakan perangkat input-output yang bervariasi. Selanjutnya, komponen SPT. Yang pertama, prosedur, perangkat, dokumen, dan sistem pengendalian internal. Di sini ada 5 proses pengendalian internal. Yang pertama, komitmen manajemen puncak. Yang kedua, lingkungan yang kondusif. Yang ketiga, komunikasi yang baik dengan berbagai pihak. Yang keempat, monitoring pelaksana. Dan yang terakhir, evaluasi. Di sini juga ada 3 kegiatan utama SPT. Yang pertama, mencatat data dan transaksi. Yang kedua, memproses data. Dan yang terakhir, menghasilkan informasi yang baku. Di sini saya akan menjelaskan tentang operasi data. Pada dasarnya, data adalah bahan mentah yang harus ditangani dan ditempatkan dalam hubungannya, yang berarti sebelum data tersebut menjadi berguna bagi penerima. Peran operasi data adalah sebagai mesin-mesin sederhana yang menghasilkan informasi. Menurut Burch dan Starter, ke-10 operasi data tersebut adalah 1. Capturing, kedua pemeriksaan, ketiga penggolongan, keempat penyusun dan penyortiran, kelima peringkasan, keenam perhitungan, ketujuh penyimpanan, kedelapan pengambilan kembali, ke-9 reproduksi, ke-10 pengkomunikasian. Selanjutnya mengenai metode pengolahan data. Sistem informasi dalam kebanyakan organisasi biasanya terdiri atas berbagai metode teknologis dan manual. Menurut Burch dan Strater dalam buku JAT, mengatakan bahwa metode pengolahan data yang penting diketahui yakni yang pertama ada manual. Metode manual, semua operasi dapat dilakukan dengan tangan dan bantuan alat-alat penting seperti pensil, penggaris, kertas, dan lain-lain. Yang kedua ada elektromekanikal. Metode ini gabungan antara orang dan mesin. Misalnya, seorang pegawai bekerja dengan menggunakan mesin cetak kolom. Yang ketiga ada punch card equipment. Metode ini disebut sebagai suatu sistem workcard unit. Prinsip workcard tersebut adalah bahwa data mengenai seseorang suatu objek disimpan dalam sebuah kartu. Sejumlah kartu mengenai subjek yang sama digabungkan membentuk file. Yang keempat ada elektronik komputer. Susunan dari alat-alat masukan, unit pengolahan, dan alat-alat pengeluaran yang digunakan untuk pengolahan data. Selanjutnya input. Input adalah informasi atau data yang telah atau akan dialihkan dari suatu media penyimpanan ekstern ke dalam penyimpanan komputer. Sedangkan output adalah informasi yang dihasilkan oleh manipulasi penanganan komputer dan akan diserahkan kepada pihak yang membutuhkannya. Selanjutnya ada pertimbangan seleksi metode pengolahan data. Nah, di pemilihan metode pengolahan data yang tepat untuk suatu penerapan khusus atau untuk suatu organisasi rutin menuntut untuk menganalisis sistem agar memahami persyaratan pengolahan maupun kemampuan pencapaian hasil dari setiap metode pengolahan data. Nah, persyaratan pengolahan data dapat didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama ada volume unsur-unsur yang dimuat, 2 kompleksitas operasi pengolahan data yang diperlukan, 3 pembatasan waktu pengolahan, 4 tuntutan melakukan perhitungan. Sedangkan untuk mengetahui pencapaian hasil ada 15 hal yang harus dipertimbangkan, yaitu investasi awal, penggandaan, perubahan, persyaratan pegawai yang terampil, biaya variabel, penyesuaian,
keleluasan, kepandaian dalam banyak hal, kecepatan mengolah, kemampuan membuat perhitungan, kontrol pengolahan, penemuan kesalahan otomatik, kemampuan mengambil keputusan, kelemahan sistem, dan yang terakhir, tingkat otomatisasi. Nah, video pemaparan tentang sistem pemrosesan transaksi telah kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.